Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhirfan Saputra. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografis Tambung 2020. Nah, video ini saya buat untuk video tugas akhir saya, yaitu untuk ujian akhir semester. Yang dimana di video ini nanti ada video praktek atau praktikum cara membangun geodatabase, georeferencing, digitasi peta dan juga layout peta pada aplikasi ArcGIS ya. Sebelum kita memulai, saya terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada dosen mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu Bapak Dr. Andus Ali Nurman dan juga Bapak Muhammad Taufik Rahmadi. Terima kasih yang telah mengajar kami selama satu semester ini dengan penuh sabar. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami, semoga ilmunya bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa berguna untuk kami di masa yang akan datang. Dan semoga Bapak dosen sehat selalu agar kami bisa menyerap materi yang Bapak berikan dengan baik. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan membuat atau mempraktekkan membangun geodatabase, georeferencing, digitasi peta dan juga layout peta pada aplikasi ArcGIS. Nah, marilah kita sama-sama menyimak videonya berikut ini. Oke, baik. Di video kali ini saya akan praktek untuk membangun geodatabase. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat folder baru di sini untuk penyimpanan geodatabase. Caranya yaitu di sini klik kanan, lalu new folder. Saya ketik praktikum SIG basis data. Nah, jika sudah terbuat foldernya, maka selanjutnya kita akan membuat personal geodatabase pada praktikum SIG basis data. Caranya klik praktikum data, klik lalu new, pilih personal geodatabase, ketik nama Aceh Tamiang. Oke, sudah. Lalu kita akan membentuk fitur dataset. Pada Aceh Tamiang, klik kanan, lalu new, fitur dataset. Sini saya buat IG dasar. Next, zonanya itu 47N ya, kalau untuk wilayah Aceh Tamiang. Next, 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 finish. Nah, sudah terbentuk personal geodatabase-nya. Sekarang kita buat IG dasar. Sekarang IG tematik. Sama juga. (47N). Next, finish. Nah, sudah terbentuk untuk fitur dataset. Nah, sekarang kita akan buat selanjutnya pada fitur dataset ini, IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing fitur class. Fitur class untuk IG dasar terdiri dari peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Nah, untuk fitur
class IG tematik terdiri atas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Nah, ini saya akan membuat fitur datasetnya, fitur class dengan klik new, fitur class. Oke, kita klik. Di sini kita buat peta ibu kota DM. Maaf, bukan. Di sini kita akan buat batas kecamatan. Oke. Tipenya poligon. Next. Shape-nya pilih. Sini buat kabupaten. Lalu di sini pilih teks. Setelah itu, jika sudah, finish. Nah, untuk IG dasar sudah ada fitur class-nya yaitu batas kecamatan. Sekarang untuk fitur class yang peta ibu kota ADM, caranya sama, klik kanan, new, fitur class, namanya peta ibu kota ADM. Nah, aliasnya nama kabupaten. Tipenya point fitur, field name kabupaten, jenisnya teks. Nah, jika sudah tekan finish. Oke, untuk peta ibu kota sudah. Sekarang untuk peta jalan, caranya sama juga. Tipenya line fitur. Next. Kelas jalan, panjang jalan, teks juga, lalu finish. Oke, untuk peta jalan sudah. Nah, sekarang new fitur class peta jaringan sungai, caranya sama juga. Klik kanan, new, fitur class, kita klik peta jar sungai. Tipenya line fitur. Next. Nama sungai. Teks, finish. Nah, untuk fitur class pada IG dasar telah selesai dibuat. Sekarang fitur class untuk IG tematik. Nah, di IG tematik ini juga sama. Caranya klik kanan, new, fitur class. Untuk ini yaitu peta hujan, aliasnya peta intensitas hujan.
tipenya poligon. Next, kelas hujan, teks intent hujan, teks klasifikasi hujan, teks terakhir skor hujan. Ini short integer. Oke, finish. Nah, fitur class untuk IG tematik telah dibuat, yaitu peta hujan. Selanjutnya yaitu fitur class peta kemiringan lereng. Caranya sama, klik kanan lalu new, fitur class. Sini peta lereng, aliasnya peta kemiringan lereng. Next, lalu ininya tipenya poligon, fitur name-nya kemiringan lereng, jenisnya teks kemiringan lereng, klasifikasi lereng, teks ini skor lereng, jenisnya short integer. Finish. Oke, untuk peta kemiringan lereng udah. Sekarang terakhir peta tanah. Sama juga, klik new, fitur class, namanya peta tanah, aliasnya peta tanah. Next, tipenya poligon. Oke, field name-nya peta tanah, jenisnya teks. Sekarang jenis tanah, teks keterangan tanah, terakhir skor tanah, jenisnya short integer. Oke, finish. Nah, untuk fitur class pada IG dasar dan IG tematik telah selesai. Ini saya ubah dulu, ini ada kecamatan karena di sini peta administrasi. Oke. Nah, untuk membangun fitur class-nya pada IG dasar dan IG tematik telah selesai.
Baik, selanjutnya untuk melengkapi field name pada tiap fitur class, perlu dilakukan pengisian atribut. Pengisian atribut dilakukan dengan cara klik kanan pada personal database ini, lalu klik properties. Nah, di sini nanti di domain ini kita masing-masing mengisikan kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan nama kabupaten. Oke, baik, di sini saya akan ketik kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan. Lanjut, nama kabupaten. Oke, di sini kita semua pilih domainnya. Di sini masing-masing kita pilih file teksnya, teks. Sini teks. Di sini teks. Sini teks. Teks. Oke, jika semua sudah, maka masing-masing domain nama domainnya kita isi di pada kode valusnya. Di sini saya pause dulu atau jeda dulu untuk mengisi kode valusnya. Oke, untuk kemiringan lereng pada kode valusnya sudah saya isi. Ini dia. Oke, sekarang untuk klasifikasi lereng kode valusnya juga saya isi. Di sini saya jeda dulu. Oke, baik, untuk domain klasifikasi lereng kode valusnya sudah saya isi. Ini dia. Dari 1 sampai 5 kodenya sudah saya isi. Selanjutnya pada intensitas hujan. Nah, di sini juga saya akan isi. Saya skip dulu. Oke, untuk pengisian kode valus pada domain intensitas hujan telah selesai. Ini dia. Selanjutnya klasifikasi tanah. Klasifikasi hujan juga saya isi. Oke, untuk kode valus pada klasifikasi hujan telah saya isi. Sekarang jenis tanah sama juga saya isi juga. Oke, kode valus untuk domain jenis tanah sudah saya isi. Ini dia contohnya. Oke, sekarang untuk keterangan tanah juga saya akan isi. Oke, baik, untuk kode valus pada keterangan tanah juga sudah isi. Ini dia. Sekarang untuk arahan. Arahan juga saya akan isi kode valusnya. Oke, baik, untuk kode valus pada domain arahan sudah saya isi. Sekarang terakhir yaitu nama kabupaten juga saya akan isi. Kode 1. Deskripsinya Aceh Tamiang. Oke, ini semua sudah selesai, maka kita klik apply. Sudah klik apply, lalu klik OK. Nah, untuk pengisian pada field name tiap fitur class telah selesai. Oke, sudah, ini sudah terisi semua. Dan untuk pembuatan atau pembangunan geodatabase pada peta untuk Aceh Tamiang nanti telah selesai, dan ini adalah hasilnya dari pembangunan geodatabase pada peta pada ArcGIS katalog. Maaf, ini dia di sini praktikum SQL basis data. Ini dia personal geodatabase-nya. Di sini ada IG dasar personal fitur datasetnya. Isinya ada fitur class. Ini dia untuk fitur class-nya. Ada batas ADM, ibu kota, jalan, dan jaringan sungai. Lalu untuk IG tematik, ada hujan, kemiringan lereng, dan tanah. Oke, sekian itu saja video untuk pembangunan geodatabase
maka setelah ini akan ada video untuk melakukan georeferencing pada peta administrasi Aceh Tamiang. Sekian, terima kasih. Oke, baik, di video kali ini saya akan melakukan georeferencing peta Aceh Tamiang. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah mempersiapkan tool georeferencingnya seperti ini. Ini dia georeferencingnya. Lalu sebelum kita memulai georeferencing, kita perhatikan dulu petanya itu, titik X-nya itu di sini ya, kita ambil titik 1, di sini titik 2, di sini titik 3, dan di sini titik 4. Nah, di titik 1 itu X-nya ada 97.800, Y-nya 4.200. Dan titik X pada titik kedua yaitu 98.000 dan titik Y-nya 4.200. Untuk titik ketiga, titik X-nya itu ada 97.800 dan titik Y-nya 4.000. Nah, untuk titik keempat, pada X-nya yaitu adalah 98.000 dan Y-nya 4.000. Nah, setelah kita sudah tahu berapa titik koordinat masing-masing titik pada peta Aceh Tamiang ini, maka kita langsung melakukan georeferencing dengan klik ini. Di sini tekan add control point, lalu kita zoom, kita paskan titiknya di sini. Oke, klik kanan, input X dan Y. X-nya tadi 97.800 dan Y-nya 4.200. Klik OK. Nah, titik 1 sudah. Sekarang kita titik 2. Oke, sudah, kita klik itu sekarang di 98.000. Nah, Y-nya 4.200. Kita klik OK. Sudah, titik keduanya sudah. Sekarang kita masuk ke titik ketiga. Nah, ke titik ini kita zoom juga. Kita paskan lagi di tengah-tengah, klik kanan, input X dan Y. Tadi X-nya yaitu 97.800 dan Y-nya 4.000. Oke, klik OK. Nah, sudah. Sekarang kita masuk kepada titik keempat. Nah, titik keempat ini kita zoom, kita paskan. Oke, klik kanan, input X dan Y. X-nya itu adalah 98.000 dan Y-nya 4.000. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, proses georeferencingnya telah selesai. Kita lakukan, yaitu inilah hasil georeferencingnya. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, dan ini titik keempat. Oke, setelah 4 titik telah di georeferencing, kita tekan tombol georeferencing ini. Nah, lalu kita pilih update georeferencing. Setelah kita georeferencing petanya, kita tekan update georeferencing. Nah, proses georeferencingnya telah selesai. Kita cek dulu pada view link table. Nah, view link table ini adalah tadi yang telah kita georeferencing. Di sini kita lihat jika forwardnya 0,0 sekian berarti proses georeferencing hampir tepat atau bisa hampir pas ya, karena sudah dapat 0,0 sekian, berarti sudah hampir pas georeferencingnya. Oke, itu saja, sekian dari video untuk proses georeferencing. Maka di video selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta. Oke, terima kasih. Baik, di video kali ini saya akan melakukan tahap selanjutnya yaitu digitasi peta pada peta administrasi Aceh Tamiang. Nah, untuk melakukan digitasi peta yang harus kita sediakan yaitu adalah
tools editor ini. Nah, ini dia tools editornya. Lalu kita harus memasukkan fitur class seperti nama kabupaten, jalan, jaringan sungai, dan peta administrasi. Nah, untuk menambahkan fitur class ini, saya menambahkannya di sini. Di add data, lalu saya pilih di praktikum di kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Lalu saya pilih praktikum SIG basis data. Nah, klik 2 kali lagi. Nah, lalu sudah terbuka Aceh Tamiangnya. Nah, kita pilih IG dasar lalu pilih add ini. Nah, jika sudah tekan add, maka akan timbul fitur class seperti ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan digitasi, tidak perlu lama-lama. Selanjutnya kita akan tekan editor, lalu kita tekan start editing, continue, kita tunggu. Oke, sudah. Lalu kita pilih editing windows, creating fitur. Sekarang kita akan digitasi wilayahnya dulu, Aceh Tamiang ini. Kita pilih peta administrasi. Nah, lalu kita pilih poligon. Nah, nanti di sini kita akan digitasi seluruh wilayah Aceh Tamiang ini dari ujung ke ujung. Oke, baik, saya akan mulai mendigitasinya. Pertama kita di sini dulu titiknya, oke. Pelan-pelan saja. Oke, ini karena mungkin prosesnya agak lama, maka saya akan jeda dulu. Nanti jikalau sudah selesai, maka saya akan lanjutkan lagi hasilnya seperti apa, hasil digitasinya yang saya lakukan sekarang ini. Nah, ini sudah mau hampir selesai. Kita kita berhenti dari ujung ke ujung sini, lalu jika sudah sampai titik awal tadi mulai digitasi, maka kita klik 2 kali. Nah, dan hasilnya pun pada peta ini sudah terdigitasi, lihat. Oke. Nah, ini seluruh wilayah Aceh Tamiang ini sudah terdigitasi. Selanjutnya saya akan memotong-motong masing-masing kecamatan pada peta Aceh Tamiang ini, seperti memotong cut poligon di bagian sini. Dan lalu nanti saya akan cut poligon di sini. Oke, cara untuk cut poligonnya, tekan ini. Di sini ada cut polygon tool. Lalu kita arahkan ke sini. Kita klik oke. Ini juga mungkin prosesnya agak lama, maka saya akan jeda dulu sampai nanti saya hampir semua selesai, saya lanjutkan lagi. Oke, sudah mau hampir selesai untuk cut polygon yang pertama. Sampai menyentuh biru ini. Kalau sudah sampai menyentuh biru ini, kita klik 2 kali. Oke, maka cut polygon pertama telah selesai. Bisa kita lihat, ini wilayah bagian Bandar Pusaka sudah terseleksi. Selanjutnya kita akan cut polygon di bagian perbatasan Tamiang Hulu dan Tenggulun ini. Maka kita tekan cut polygon lagi. Lalu kita zoom. Kita mulai dari sini. Oke, sama juga ini mungkin proses yang lama, biar tidak makan waktu. Saya jeda dulu. Oke, baik, sudah hampir selesai, sudah sampai di ujung. Jika sudah menyentuh garis biru ini lagi, maka kita klik 2 kali. Nah, untuk cut polygon telah selesai dilakukan. Kita lihat dulu. Nah, ini untuk Bandar Pusaka sudah, untuk Tamiang Hulu sudah, untuk Tenggulun sudah kita digitasi. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama bagian-bagian ini dengan klik di peta administrasi sini. Lalu pilih open attribute. Nah, di kabupaten ini kita ketik nanti nama kabupatennya. Misalnya ini adalah wilayah Tamiang Hulu. Maka kita akan ketik Tamiang Hulu. Oke. Saya jeda dulu biar tidak memakan waktu. Nah,
untuk pengisian nama masing-masing kabupaten sudah saya lakukan. Berikut inilah dia hasilnya. Oke, kita close. Sekarang kita akan melakukan digitasi untuk jaringan sungai yang seperti yang ini yang ada di tengah-tengah Tamiang Hulu ini, yang garis-garis hitam ini itu adalah jaringan sungai. Nah, di sini saya akan melakukan digitasi pada jaringan sungai. Kita klik line, kita zoom, lalu kita klik sini. Oke. Jika ingin berhenti, maka kita akan klik 2 kali saja. Nah, ini untuk garis jaringan sungai yang pertama. Selanjutnya saya akan mulai dari sini. Oke, nah ini saya jeda dulu biar tidak makan waktu. Nah, sekarang proses untuk jaringan sungai telah selesai. Ini dia yang garis biru ini ya. Ini adalah jaringan sungai yang sudah saya digitasi. Maka selanjutnya saya akan melakukan digitasi pada jalan. Sama juga seperti ngapakan jaringan sungai seperti tadi. Ini saya jeda dulu biar nanti saya lihatkan hasilnya. Oke, baik. Untuk proses digitasi pada jalan di Kabupaten Aceh Tamiang telah selesai, dan inilah dia garis untuk digitasi jalan yang berwarna merah. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi setiap titik kecamatan dengan menitikkan klik nama kabupaten lalu kita klik poin. Nah, di sini kita pilih titiknya di mana. Saya akan pilih di sini. 1 untuk Bandar Pusaka, 2 di sini untuk Tamiang Hulu, 3 di sini Tenggulun. Oke, jika sudah memberi titik untuk nama kabupaten, maka kita klik editor, lalu kita pilih save dulu, lalu kita pilih stop editing. Oke, nah untuk proses digitasi telah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Sebentar. Nah, ini dia hasil digitasi yang sudah saya digitasi. Yang garis hijau ini adalah peta administrasi, yang garis biru ini adalah jaringan sungai, dan yang merah ini adalah jalan. Lalu yang titik ini adalah untuk nama kabupaten. Oke, berarti proses digitasi ini telah selesai. Dan inilah hasilnya untuk digitasi peta administrasi Aceh Tamiang. Di sini saya akan menambahkan nama kabupatennya, lalu saya akan mengubah titik nama kabupaten ini agar terlihat lebih jelas hasil yang sempurnanya. Oke, saya jeda dulu. Oke, baik, inilah hasilnya dari digitasi peta yang telah saya lakukan. Di masing-masing kecamatan ini sudah saya membedakan warnanya. Lalu sudah saya beri nama masing-masing kecamatan. Di sini 1 Bandar Pusaka dengan warna ungu, 2 Tamiang Hulu dengan warna hijau, dan 3 dengan warna coklat, yaitu bagian kecamatan Tenggulun. Dan sudah saya berikan titik nama kabupaten ini. Dan inilah hasilnya untuk digitasi peta Aceh Tamiang. Selanjutnya, di video selanjutnya saya akan melakukan layout peta untuk tahap terakhir dalam praktek ini. Oke, sekian dari saya untuk digitasi peta. Sampai jumpa di proses layout peta. Terima kasih. Oke, baik. Di sini sudah ada tampilan peta yang sudah didigitasi. Maka sekarang kita lanjutkan pada proses layout peta. Nah, untuk melakukan proses layout peta, kita hilangkan dulu bagian ininya, bagian belakang. Nah, kita sisakan ini. Sudah, jika sudah tersisa ini, lalu kita pilih layout view. Di sini kita tekan.
Oke, nah ini sudah berbentuk landscape ya. Sudah terbentuk landscape karena saya sudah atur di file, tekan print paste setup. Nah, di sini saya sudah atur A4 dan di sini pilih landscape lalu oke. Nah, inilah dia jadinya seperti ini kotaknya berbentuk persegi panjang. Nah, jika di sini sudah saya atur ya posisinya. Oke, ini kita tengah-tengahkan. Nah, karena tidak ada muncul skalanya di sini, maka peta ini tidak bisa diubah ukuran besarnya. Tapi tidak apa-apa, makanya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara meng-layout petanya. Nah, untuk melayout peta pertama, kita akan buat kotaknya lagi di sebelah sini dengan tekan sini, rectangle, lalu pilih sini. Oke, kita paskan lagi. Oke, sudah. Jika sudah seperti ini, kita ganti warna sesuai selera ya. Saya akan mengubahnya menjadi warna biru. Kita apply. Nah, sudah berubah. Oke, sekarang kita akan membuat teks untuk pada keterangan peta ini ya. Caranya ya kita pilih insert, lalu kita pilih teks. Nah, di sini ada muncul. Kita tekan peta administrasi. Oke, jika sudah, kita geser ke sini. Klik 2 kali, kita tulis peta administrasi Kabupaten Aceh Tamiang. Kita atur dulu ya ukuran apanya. Kita tekan change simbol. Kita tunggu, masih loading. Oke, di sini kita pilih, saya akan pilih yang ini. Ukurannya 20, style tebal. Oke. Apply. Oke. Nah, ini dia ya. Oke, jika sudah, maka kita pilih untuk mengkasihnya, pilih line. Kita kasih garis. Oke, sudah. Sekarang kita akan masukkan ini ya, node row ini. Saya pilih yang ini aja. Oke. Akan saya letak sini ya. Oke, lanjut. Saya pilih scale bar. Oke. Lalu scale teksnya. Karena kita nggak tahu ya ini berapa skalanya karena tidak muncul di sini, tidak apa-apa. Karena sekarang kita hanya fokus untuk bagaimana cara meng-layout petanya ini. Oke, kita tunggu sebentar. Scale text. Apply. Oh, kita pilih sini aja ya. Oke, kita atur. Oke, sebentar. Kita geser lagi.
Oke. Sekarang kita masukkan legenda. Caranya tekan insert lagi dan kita pilih ini, legend. Nah. Oke, kita tekan next. Kita tunggu sebentar, nge-lag ya. Oke, pas. Dan next lagi, next, finish. Nah, maka keluarlah untuk legendanya. Di sini kan masih legend. Kita klik 2 kali, kita ganti jadi legenda. Oke, klik apply, kan oke. Oke, untuk legenda di sini sudah selesai. Sudah selesai untuk meletakkan legendanya. Ininya sudah selesai. Kita tahap terakhir tinggal untuk menambahkan nama saya saja ya. Ataupun nama kalian juga bisa. Misalnya dibuat oleh. Nah, ini kita geser. Kita klik dibuat oleh Zulhirfan Syah Putra. Oke, kita buat NIM saya. Oke, jika sudah, change simbol. Oke, lalu kita pilih ini bebas ya, terserah. Nah, saya di sini pilih 12. Oke, play. Nah, sini sudah muncul. Saya pingin letak di sini ya. Oke. Saya tambah lagi ukurannya. Di sini jadi 16. Betul. Oke. Nah, inilah nama saya ya. Sudah dibuat nama saya di sini dan juga NIM saya. Nah, berikut inilah hasil dari layout peta. Sepertinya ada yang salah sebentar. Ada yang kurang sini ya. Oke. Tunggu sebentar ya, nge-lag. Oke, finish ya. Nah, sudah selesai. Beginilah hasil dari untuk proses layout peta pada Aceh Tamiang. Oke, itu saja video dari saya. Video praktikum untuk ujian akhir semester mata kuliah SIK ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga